balik lagi di podcast Polines Talks bersama aku, Farina dari Kementerian Luar Negeri BMKBM Polines 2021-2022 Kabinet Sinergi Jual. Nah, di podcast kali ini aku dan juga dua rekan aku di sini akan ngobrol tentang jurusan mesin, dan pasti kalian gak asing kan sama muka-muka dua orang ini. Oke, langsung sama teman-teman di rumah. Dan sebelumnya, mesin ada jargonnya kan? Oke, sebelum kenalan, kasih jargonnya dulu dong. Oke, jargon. Selamat pagi, duduk mesin, duduk mesin, duduk mesin, hidup, mesin, go. Keren. Ayo, silakan perkenalan dulu. Oke, kenalin, aku Galang. Aku dari himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin Politeknik di Semarang. Alhamdulillah tahun ini diamanai sebagai Wakil 1 periode 2021-2022. Oh ya, aku di jurusan mesin ini prodinya D4 teknik mesin produksi dan perawatan. Ya, kenalin ya, nama aku Ahmad dari himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin. Tahun ini menjabat sebagai kepala bidang hubungan masyarakat. Untuk prodi sendiri aku di prodi D3 teknik mesin. Oke, di sini ada Galang dan juga Ahmad. Nah, kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin? Sudah. Alhamdulillah. Dan prokes juga nih, berarti aman ya? Aman. Nah, langsung mau tanya aja nih. Aku coba mau tanya Galang. Kamu di kuliah di jurusan mesin ini di Polines itu rasanya gimana sih? Oke, pertama aku mau mulai dari first impression dulu ya. Ketika aku masuk di Polines, terutama masuk di jurusan mesin ini, aku sempat kepikiran bahwa aku bakal ketinggalan jauh karena aku mikir Polines ini kan vokasi. Nah, aku tahu situ banyak anak SMK ya, karena aku dari SMA. Habis itu aku sempat berpikir aku bakal ketinggalan jauh secara materi atau dan sebagainya, dan ternyata ekspektasi yang jauh itu lebih beda. Ternyata teman-teman di sini semua mereka bisa merangkul. Jadi aku benar-benar merasakan kayak, oh ini aku punya laboratorium di sini, aku punya teman-teman yang baik di sini, dan juga kepedulian mereka itu yang paling aku sorotin sih dari teman-teman di sini nih. Ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kamu nggak menyesal dan kamu senang ada di jurusan mesin ini. Oke, terus buat Ahmad, bisa dijelasin nggak? Aku sebagai orang awam nih nggak tahu jurusan mesin itu gimana. Secara umumnya jurusan mesin itu gimana sih? Jurusan teknik mesin ya. Secara umum kan jurusan teknik mesin kan mempelajari tentang mesin-mesin ya. Kalau di Polines kan karena nanti goalsnya itu untuk terjun ke industri, jadi lebih banyak untuk kegiatan belajar mengajarnya, kegiatan kuliahnya itu di bengkel karena memang banyak untuk mata kuliahnya yang praktek gitu. Kalau di bengkel sendiri kan ada beberapa pelajaran nih, misal kayak milling, freeze, bubuk, terus ada las, ada CNC juga. Itu kan pelajaran-pelajaran yang bakal menunjang ketika nanti kita lulus dan ikut ke dunia kerja gitu. Kalau buat yang energi juga dalam mesin. Kalau di Polines itu juga sama, lebih banyak di lab mengenai persiapan mengenai tenaga listrik, tenaga elektronika kayak gitu juga. Nah, kalian ini kan dulu SMA, masa peralihan kalian dari SMA terus sekarang kalian kuliah di jurusan mesin, menurut kalian bedanya apa? Kalau peralihannya sendiri ya, yang langsung tarasin itu dari segi prakteknya sih kan. Karena dulu di SMA tiap hari melulu soal teori ya kan. Iya sih. Nah, ketika di ini Polines Teknik mesin itu aku sendiri praktek seminggu itu 4 kali. Jadi yang full teori cuma di hari Senin, sisanya aku ada lab sama bengkel. Jadi porsinya ya lebih banyak yang praktek gitu. Bedanya kalau dari yang SMA, terus sekarang aku di Polines mesin, gitu kayak gitu. Oh, berarti beda di metode belajarnya. Ya, yang paling terasa. Beda banget gitu ya. Terus kalau di jurusan mesin itu prodinya kan banyak. Itu diisi sama prodi apa aja dan biasanya belajar apa aja? Kalau jurusan teknik mesin ya, di Polines kan jurusan teknik mesin ada 4 prodi. Itu yang pertama prodi D3 teknik mesin, Iya. lalu D3 teknik konversi energi,
sama D4 mesin produksi perawatan dan juga D4 teknologi berbagai terkait energi gitu. Kalau buat yang D3 teknik mesin pembelajarannya hampir sama sih sama ya D4 karena kan cuma beda strata jenjangnya itu lebih banyak pembelajaran ke mesin terutama ya mesin industri bubut, las, bengkel kayak gitu juga. Terus kalau yang buat teknik energi itu kalau yang D3 kan teknik energi itu kan campuran dari mesin sama listrik sama elektro ya terutama di listrik. Jadi di sana teman-teman kalau yang D3 teknik konversi energi sama D4 TKI sama energi itu ada belajar mengenai elektronika terlebih khusus yang tentang listrik soalnya kan bagian energi kayak gitu. Oh gitu. Nah kalau semisal tiap prodinya itu kalau nanti di waktu lulusan itu ada nggak sih setiap prodinya kayak ada job sheet atau ada praktek yang harus dipenuhi, misal kalau yang bikin mesin ya bikin, kalau perawatan ya gimana gitu, ada nggak sih? Ketika mau lulus ya? Iya. Jadi yang setahu ini perbedaannya kalau dari ini kan sama kan di mesin, jadi mesin, aku dari D4 mesin produksi perawatan. Jadi kalau yang di prodi MS, kita nyebutnya MS itu harus terancang bangun. Jadi kita membuat tugas akhir itu bentuk benda, bentuk alat. Ya itu juga diambilnya dari magang industri. Jadi kita kan magang, kita nanti cari nih ada permasalahan apa sih yang di industri itu yang bisa kita bantu dengan pembuatan alat tadi. Nah itu nanti jadi tugas akhir dari kita. Oh gitu, berarti itu kayak representasi dari kalian magang. Yeah. Magang di semester 5, 6 ya? Kalau D3 di semester 5. Oh gitu, kalau di D4 semester 7. Satu semester sebelum kalian masuk di semester akhir lulus. Oke. Nah, di sini kalian setuju nggak kalau kuliah itu soft skill-nya bisa dibarengi dan bisa didapat dari organisasi, ya kan? Setuju. Nah, di sini menurut kalian organisasi apa yang kira-kira bisa menunjang pembelajaran kalian di jurusan mesin? Oke, kalau di jurusan mesin tentu dari himpunan mesin ya, karena gini, yang aku alami di himpunan mahasiswa, kita ini bisa dapat soft skill tadi seperti disampaikan, soft skill ini yang harus didapat di perkuliahan, di akademik maupun di non akademik yang perkuliahannya. Karena sebagai contoh kita bisa berpikir lebih tinggi, berpikir lebih luas itu dari himpunan. Karena kalau menurutku di perkuliahan ini kita membahasnya cuma masalah teori. Kita tidak bisa membuka pandangan tentang organisasi ini gimana. Secara nggak langsung kita belajar tentang bagaimana mengkritisi suatu permasalahan. Oke. Ya, gitu. Kita bisa berpikir kritis, bisa lebih meningkatkan komunikatif. Yang menurutku juga ini bakal berguna di dunia kerja. Kayak gitu. Karena aku pernah ngobrol ya sama alumni ataupun mahasiswa tingkat akhir. Ternyata masalah komunikasi itu menjadi salah satu first impression ketika kita akan melamar pekerjaan. Oke. Ya. Berarti kayak mendukung, selain kalau public speaking kan itu lebih ke individu, tapi kalau cara berkomunikasi, cara berinteraksi sama orang itu gak bisa langsung gitu belajar, itu pasti ada prosesnya, ya kan? Semuanya itu melalui proses baru kalian terbentuk dan kalian menjadi orang yang akan siap di dunia kerja nanti. Terus kalau aku balik nih, putar balik ke metode belajarnya di jurusan mesin. Di jurusan mesin itu kan pasti kebanyakan mayoritas laki-laki. Tapi pasti ada juga perempuan yang keren-keren yang mau nih masuk mesin. Nah, menurut kalian perempuan yang pada masuk tuh pada ketinggalan atau pada gimana gitu nggak sih? Gimana ya? Sebenarnya enggak sih, soalnya kan ya seperti sampaikan Galang tadi ya. Kalau jurusan teknik mesin kan emang meskipun apa juga basicnya SMA ya, SMA dengan segala macam kegiatan jurusan teknik mesin yang praktek, banyak praktek, di sana bakal kebantu. Soalnya teman-teman terutama yang dari SMK yang lebih banyak di prakteknya bakal saling membantu. Itu juga aku yang waktu SMA kan banyak pintar di teori, jadi aku juga bantu di teori. Buat teman-teman yang cewek pun juga sama. Gimana ya? Soalnya gini, kalau di jurusan teknik mesin itu ada prinsip ketika ada cewek dia adalah ratu bagi kami. Jadi emang diprioritaskan dan jadi sangat disambut ya gitu.
Oke, berarti tuh kita bisa dengar dan kita bisa bayangin. Berarti memang meskipun perempuan, meskipun cewek masuk ke jurusan mesin itu bukan masuk ke jurusan yang salah. Jadi mau seseorang, mau perempuan, mau laki-laki, dia tetap punya space dan masih punya tempat buat berkembang. Dan pasti kalau nggak bisa, nggak mungkin laki-laki di sana itu ngebiarin, dan pasti saling ngebantu gitu ya. Kebersamaannya buat belajar itu kalian kayak individu. Tetap sebaya lah. Oke, tetap sebaya. Oke. Nah, di sini di kuliah di era pandemi ini, kalian pasti udah ngerasain kuliah online ya? Medianya pakai Gmeet, Zoom, WA Group gitu. Nah, suka dukanya kuliah di era pandemi ini menurut kalian berdua apa? Di era pandemi ya. Untuk selama ini kita yang online dulu mungkin ya. Kalau dari yang online jujur kalau tidak pribadi justru malah nggak masuk. Aku nggak bisa menerima materi secara real. Karena gini, kebanyakan kalau online kita lebih ya mungkin kita dimudahkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga apa ya gampang kalau bahasa saya itu gampangin ya kayak gitu. Jadi misalkan kita basicnya vokasi nih, tapi kita diisi dengan praktek online. Sebenarnya ini juga akan berdampak ke depannya karena kita nggak pernah, misal kita nggak pernah megang mesinnya, kita nggak pernah mengoperasikan mesinnya, kita nggak tahu gimana maintenance-nya juga. Itu menurutku jadinya kurang gitu. Kualitas ya? Kualitasnya nanti kurang. Kayak jam terbang nih. Ya itu juga. Mau sebanyak apa teori yang didapat kalau nggak megang mesinnya pasti nggak ada prakteknya. Feel-nya Iya, kurang. Iya. Kalau buat Ahmad sendiri gimana? Kalau buat aku gini ya kan, kalau di kuliah kan alhamdulillah sekarang udah offline ya meskipun masih. Oh udah offline. Oh iya. Kalau aku sendiri kan jadi teknik mesin kan juga banyak prakteknya. Apa itu seminggu bisa praktek 3 kali, 2 kali praktek, 1 kali lab. Itu kan cuma 2 hari sisa buat teori. Jadi ya meskipun capek harus bolak-balik ketika kadang kan ada yang online terus lagi online dulu terus ya praktek kayak gitu ya emang capek, tapi nggak apa-apa soalnya emang hal ini yang perlu kita ambil gitu loh. Emang hal kayak tadi pengalaman terus kebiasaan dari teman-teman ketika megang mesin kayak gitu juga kan, kayak gitu sih. Kalau belajar di era pandemi ya emang dibilang susah, tapi ketika kita mau belajar, kita mau lebih giat buat mencari ilmu, tetap gak jadi masalah sih. Cakep, bagus, tiru semangatnya ya. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau misal belajarnya sekarang udah mulai offline, kan gak boleh ya dalam satu ruangan itu 100% datang. Berarti modelnya itu shift. Iya. Model shiftnya itu misal kita satu kelas ada 24 orang. Jadi nanti yang shift pagi ini absen 1 sampai 6. Terus dijeda 13 sampai 14. Selang-seling jadinya. Oh gitu, makanya absensi. Oke. Nah, kita udah denger banyak cerita dan juga pengalaman mereka, suka duka mereka belajar di mesin. Nah, di sini tolak ukurnya setelah belajar di mesin itu pasti ke kerja. Nah, prospek kerjanya di jurusan mesin itu apa ya? Kalau boleh kita tahu? Untuk prospek kerja sendiri sih menurutku luas ya, karena gini, kalau kita nyambungin sama era yang saat ini sedang dijalankan dan direncanakan itu kan era industri. Nah itu menurutku kita sebagai mahasiswa teknik ya, itu kita merasa ini sebuah keuntungan karena dalam pembangunan itu pasti perlu teknik, menurutku kayak gitu ya. Terus juga setelah era pandemi ini, aku berpikiran bahwa ini saatnya kita membangun dari awal. Setelah kita lumpuh karena COVID, pandemi, kita perlahan mulai membangun, dan ketika nanti lulus itu menurutku momen yang pas gitu loh. Jadi aku punya pemikiran bahwa nanti lapangan pekerjaan akan dibuka dengan luas, terutama buat teman-teman juga yang kuliah di mesin sih, yang kuliah dimanapun, itu setelah pandemi pasti nanti akan terbuka prospek kerja lebih luas karena kita harus bangun. Oke, berarti bisa disimpulkan itu sebenarnya era pandemi itu ada dukanya, tapi bisa diambil positifnya. Bisa di kemudian hari itu prospek kerjanya
bisa lebih luas karena pasti setelah pandemi banyak membutuhkan sumber daya manusia. Nah, ini waktunya kalian di saat kalian kuliah di jurusan apapun itu, khususnya di jurusan mesin, belajar dengan serius, mau itu offline dan online itu kalau bisa dimaksimalin karena nanti outputnya dari kalian belajar itu sangat berguna. Setelah era pandemi itu pasti akan tuh dibuka, prospek kerjanya bagus-bagus. Dari Galang dan Ahmad sendiri ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman, buat adik-adik yang calon mau masuk ke jurusan mesin gitu? Ya mungkin aku ada sih. Ini mungkin buat ke teman-teman ya yang mungkin punya perasaan sama kayak aku tadi pertama ketika wah aku mau masuk mesin, aku ternyata minder sama teman-temanku sendiri. Ketika mungkin mikirnya aku kalah materi, kan mereka lebih dulu vokasi, SMK kan mereka lebih dulu praktek dan sebagainya. Berpikir kalau aku tinggal dan sebagainya, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu teman-teman, karena yang aku rasakan sendiri itu berbeda. Jadi kita ketika sudah di perkuliahan, kita udah ketemu sama teman-teman, kita itu bisa apa ya, gambarnya kayak tutor sebaya. Ibaratnya kita yang dari SMA dan teman-teman yang dari SMK, misal mereka kesusahan ketika teori, kita kesusahan ketika praktek. Nah itu kita bisa saling membackup, jadinya kayak tutor sebaya. Jadi nggak usah takut takut wah aku nggak bisa ini, nggak bisa itu bukan masalah karena kita di sini prosesnya bareng-bareng. Kita juga nggak membawa kepentingan sendiri ketika kuliah. Kita bareng-bareng, kita bisa tutor sebaya, kita bisa sharing-sharing dan sebagainya. Menurutku itu juga penting dan juga menurut kemungkinan hal tersebut nggak akan terjadi karena kita saling membutuhkan gitu loh. Kita makhluk sosial, itu bakal terjadi lah kayak gitu. Pokoknya tenang, jangan pernah khawatir untuk milih jurusan, terutama di jurusan mesin ya, karena kita dari mesin kayak gitu. Kalau aku namanya dikit ya, kan teman-teman kan kuliah nanti kan tujuannya untuk kerja ya, Jadi satu pesanku jangan sampai teman-teman nyanyiin waktu teman-teman kuliah cuma hanya dengan kuliah, tapi juga coba untuk membangun soft skill dan pribadi masing-masing. Berpikir kritis, terus public speaking, manajemen orang, kayak gitu juga bisa dikembangin ketika teman-teman kuliah. Salah satunya juga bisa dengan ikut organisasi yang ada di kuliah. Kalau aku kan ikutnya di Himpunan Mahasiswa Mesin ya, sebagai organisasi tingkat jurusan. Soalnya ketika teman-teman mau kerja itu bakal ditanyain ketika pendaftaran, ketika waktu wawancara. Selama kuliah teman-teman bisa waktu buat apa? Kan itu jadi poin penting ketika teman-teman mendaftar kerja. Oke, udah jauh dan lumayan membuat orang-orang yang tadinya bertanya-tanya jurusan mesin kayak gimana, suka dukanya, itu sudah terjawab semua. Nah, aku di sini mau berterima kasih buat Galang dan juga Ahmad udah mau ngobrol-ngobrol, seru banget walaupun kita ngobrol sama teman-teman secara virtual nantinya, tapi semoga dari motivasi dan juga experience kalian waktu belajar di jurusan mesin itu bisa jadi pandangan buat adik-adik dan juga teman-teman di rumah. Nah, kali ini podcast bareng HMM, bareng Galang dan juga Ahmad seru banget dan juga semoga bisa menambah wawasan dan motivasi kalian buat yang mau masuk jurusan mesin atau yang lagi belajar di jurusan mesin. Kalian jangan patah semangat dan juga kalian harus benar-benar fokus belajar. Di samping itu kalian juga harus mengembangkan soft skill kalian. Terima kasih udah ngobrol bareng kita bertiga di podcast Polines Talk. Sampai jumpa.